Ini berita yang sangat bagus. Nanti akan aku sampaikan kepada pemuda-pemuda kita. Saat Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang, Soekarno-Hatta dan Regimen sedang berada di Dalat, Vietnam. Mereka di sana untuk melakukan rapat pada tanggal 12 Agustus 1945 bersama Jenderal Terauchi. Kemudian pada 14 Agustus 1946, Soekarno-Hatta dan Regimen kembali ke Indonesia. Mereka langsung disambut oleh para pemuda sekaligus menyampaikan bahwa Jepang telah mengaku kalah dari sekutu. Selamat datang kembali, Bung. Terima kasih. Ada apa? Jepang telah menyerang kepada sekutu, Bung. Saya yakin Anda belum diberitahu oleh Jenderal Terauchi. Mari kita laksanakan proklamasi kemerdekaan secepatnya. Ya, Bung. Itu kesempatan yang bagus. Hal seperti ini tidak bisa kita bicarakan di sini. Mari kita bicarakan di tempat lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bung Karno, Bu? Ada di dalam, saya panggilkan dulu ya. Silakan masuk. Baik, Bu. Bung, Jepang sudah mengalah pada sekutu. Bukannya begitu, Bung Hatta? Iya, Bu. Terdapat prosedur terkait kemerdekaan. Tentang itu tidak perlu terburu-buru. Saudara-saudara sekalian, rencana ini belum lengkap tanpa minum air putih. Terima kasih, Bu. Ya. Tetapi mengapa kita tidak merdeka atas usaha kita sendiri? PPKI adalah bentukan dari Jepang. Sekutu dapat mengira bahwa kita adalah bagian dari Jepang. Tetap saja, saya ini ketua PPKI. Banyak hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban saya untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan kemerdekaan dengan PPKI agar tidak ada hal yang menyimpang dari ketentuan. Jika kita bicara dengan PPKI, Jepang akan tahu gara-gara kita, Bung. Intinya begini, tentang kemerdekaan, PPKI akan mengurusnya. Saya tidak bisa melakukan proklamasi kemerdekaan jika belum mencapai kesepakatan dengan PPKI. Gagal membujuk Soekarno dan Hatta, para pemuda kemudian mengadakan rapat dan berkumpul di belakang Heijikman Institute. Kalau begitu, kita temui Bung Karno dan Bung Hatta sekarang. Jadi begini, Bu. Maksud kedatangan kami pada malam hari ini untuk membahas rencana
mempercepat kemerdekaan Indonesia tanpa bantuan Jepang. Pemimpin kami para pemuda sudah mengambil keputusan agar Bung Karno dan Muhammad Hatta sesegera mungkin memproklamasikan kemerdekaan tanpa PPKI atau tanpa bantuan Jepang. Kami para pemuda sudah siap melakukan pemberontakan. Apa? Memberontak? Kau pikir segampang itu melawan Jepang? Jepang sudah berjanji untuk kemerdekaan. Bahkan panitia kemerdekaan juga sudah dibentuk. Pokoknya para pemuda menginginkan revolusi murni Bung. Sekarang Bung Karno mau apa tidak melaksanakan kemerdekaan itu. Kalau tidak, besok akan terjadi pertumpahan darah. Tidak usah menunggu besok. Sekarang juga. Ini leher Soekarno. Sembelih sekarang. Saya bukan membunuhmu, mereka yang bekerjasama dengan Jepang. Saya cuma memperingatkanmu, besok mungkin situasinya lebih buruk. Pengikut-pengikut kita sudah bisa. Kalau Bung Karno tidak bertindak apa yang kami janjikan, mereka akan menjadi galak dan Bung Karno harus memikul akibatnya. Tapi bersama Bung Karno dan Hatta tadi gagal. Mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan karena alasan PPKI. Kemerdekaan kita harus dari usaha kita sendiri, bukan usaha Jepang. Bagaimana bahwasanya Bung Karno dan Bung Hatta bersih dari pengaruh Jepang. Ini ancang-ancang kita jika mereka sewaktu-waktu jadi pemberontakan. Yang bisa di daerah Rengas Dengklok, tempatnya tidak jauh dari Jakarta. Baiklah, kita bisa jadi dasar mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan di Rengas Dengklok. Baiklah, kita kerjakan sekarang. Beranjak dari hasil rapat, golongan muda kemudian menjalankan aksinya. Mereka menjemput Hatta terlebih dahulu, lalu menjemput Soekarno, Fatmawati, dan sang anak Guntur. Iya, ada apa? Jadi begini Bung, diserah kamu bersiap-siap dan ikut kepada kami luar kota. Kalau begitu, biarkan saya bersiap-siap dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Ada Bung Karno nggak Bu? Ada. Bentar ya, saya panggil dulu. Ya, ada apa? Berpakailah Bung, sudah tiba saatnya. Ya, sudah tiba saatnya untuk dibunuh. Jika aku yang memimpin pemberontakan ini, jika gagal, aku akan kehilangan kepala. Engkau pun begitu. Begitupun yang lainnya. Jika anak buah mati, ada gantinya. Tapi pemimpin, coba berpikir. Jika saya mati, siapa yang akan Bagaimanapun itu Bung, inilah saatnya. Saatnya mengangkat senjata. Sebentar. Jepang sudah menyerah Bung, ini waktu yang tepat. Setelah perbincangan yang panjang dengan para pemuda di hadapan Sue dan Chosinggi, Soekarno pun menyatakan akan memproklamasikan kemerdekaan sesuai rencana para pemuda. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta harusnya menghadiri rapat PPKI. Namun, pada saat itu Soekarno-Hatta dikabarkan menghilang. Sudarjo kemudian mengunjungi Laksamana Maeda setelah diketahui keberadaannya. Sudarjo kemudian meminta agar Soekarno-Hatta dikembalikan. Diyakini Yusuf Tugno, Sudarjo segera menjemput Soekarno-Hatta dan tiba di Rengas Dengklok pada sore hari. Bung, saya beristirahat dulu, berbincanglah sepuasnya. Namun, karena golongan muda masih ragu terhadap golongan tua, terjadilah percakapan antara Suebarjo dan Subeno. Bagaimana kalau proklamasi kita buat secara singkat saja? Saya setuju dengan usulan Bung Hatta. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai perpindahan kekuasaan harus dilaksanakan.
17 Agustus 1945 dikenang menjadi pernyataan kemerdekaan dari rakyat Indonesia, bukan bangsa Jepang. Sehari setelahnya, Soekarno-Hatta dengan organisasi nasionalis dan Islam mengadakan kongres selama 3 hari untuk menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan mengesahkan UUD 1945. Saat Belanda mencoba mengambil alih kekuasaan, berbagai kalangan seperti tentara, kaum cendekia, pemimpin agama, dan kaum humanis dengan gigih membela kemerdekaan Indonesia hingga pada tahun 1947 PBB secara resmi menetapkan kedaulatan Indonesia. Aman nggak teman-teman? Enggak. Gua hanya ingin Saya tahu. Bung, saya beristirahat dulu, berbincang dulu. Baiklah, kita bisa jadi dasar mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan di Rengas Dengklok. Kalian bisa di daerah Rengas. Di Geboy, Geboy Muzair, nangeningenong, nangeningenong, peduli pol, Bandung ngetingzer, Mustafa jadi. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku nih.